Nama, Lei Santa. NIM, ke-23.208.248. Kelas 15 bit. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Semua hadir? Hadir. Oke, kita akan mulai pelajaran kita ya. Silakan lihat roomnya yang ada di depan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Sebelum memulai pelajaran kita berdoa, dipimpin oleh siapa? Ayo. Ya, silakan Cindy. Kita berdiri ya. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu sehingga Engkau mengumpulkan kami di tempat ini dan Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga berakhir. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengusaha kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perkembanganku sebagai perempuan dan laki-laki. Nah, kalau perkembanganku sebagai perempuan dan laki-laki, Ibu mau tanya nih. Apa yang dimaksud dengan perkembangan diri sebagai perempuan atau laki-laki? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya Ya, silakan, Sarah. mampu mengubah nasib. Mampu mengubah nasib. Maksudnya apa? Mandiri ibu makan, jadi wanita perempuan yang tangguh. Kalau jadi perkembanganmu sebagai perempuan, yang lain ada? Kalau Sarah ini mapan, tangguh, mandiri. Oke, yang lain ada lagi? Punya saya mandiri ibu. Mandiri. Tidak. Kalau kamu jadi perempuan tuh, jadi perempuan yang seperti apa? Perempuan yang kuat, perempuan yang tegar, perempuan yang lemah, atau perempuan yang cengeng? Kokoh, kuat berarti. Jadi sebagai perempuan itu kita harus kuat. Kebetulan nggak ada laki-lakinya. Andai kalian laki-laki akan seperti apa? Yang bertanggung jawab. Laki-laki yang bertanggung jawab. Apalagi? Laki-laki yang sejati. Laki-laki yang sejati. Banyak ya. Oke, sekarang kita lihat berikutnya. Tujuan dari pembelajaran tadi apa? Mampu menerangkan manusia Yang mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki, mengembangkan diri menurut hukum gereja, dan merumuskan doa syukur sebagai perempuan dan laki-laki. Nah, jadi kalian dituntut untuk mengerti bagaimana mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki tersebut. Terus yang kedua, bagaimana mengembangkan diri menurut hukum gereja. Dan yang ketiga, mampu merumuskan doa syukur. Nah, maksudnya kalian tuh bisa membuat doa, menyusun doa bersyukur sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Kita lanjut ya. Di sini ada apa yang harus kita capai. Yang pertama, peserta didik mampu menerangkan pengertian mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki. Yang kedua, peserta didik mampu merumuskan ajaran gereja tentang perempuan dan laki-laki. Yang ketiga, Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun doa syukur. Kita lanjut. Nah, kemarin mungkin kita ada belajar. Ini kan ada keterkaitannya dengan pelajaran kemarin. Ayo, siapa yang ingat pelajaran kemarin? saya Bu. Ya, Sarah, apa? Tentang perempuan dan laki-laki sederajat. Apa itu perempuan dan laki-laki sederajat? Artinya perempuan dan laki-laki sederajat yaitu sama-sama tidak ada yang tinggi, tidak ada pula yang rendah. Sederajat itu berarti Sama. Sama antara kita dengan laki-laki ataupun dengan perempuan itu sama. Di mata Tuhan atau di mata manusia yang seperti itu? Mata Tuhan. Di mata Tuhan. Tapi menurut kalian kenyataan di zaman sekarang ini apakah perempuan itu sama dengan laki-laki? Tidak. Contohnya Perempuan saya direndahkan, ada juga perempuan yang tinggi daripada laki-laki. contohnya seperti apa? Di mana kamu tahu melihat? Kalau perempuan tinggi sekarang ada
ada yang jadi polwan, bukan cuma laki-laki di sini polisi. Oh, itu dari segi kemampuan. Iya. Kalau yang direndahkan tadi kamu bilang ada yang direndahkan itu seperti apa? Direndahkan kalau hanya perempuan itu bisa hanya diam di rumah masak jaga anak itu tidak apa-apa. Berarti masih ada pandangan bahwa perempuan itu rendah ya gitu. Ada lebih tinggi laki-laki dari perempuan. Nah, memang benar itu banyak kenyataannya seperti itu zaman sekarang. Yang kita lihat banyak perempuan dianiaya. Dianiaya pasangannya, dianiaya orang-orang lain dengan cara pelecehan seksual. Biasanya seperti itu. Nah, oke, kita lanjut berikutnya. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan perempuan dan laki-laki? Apa perbedaan perempuan dan laki-laki? Menurut fisik, mental, dan pemikiran. Fisik, mental, dan pemikiran. Seperti apa itu? Kalau menurut fisik kan laki-laki itu lebih kuat daripada Lebih kuat dari perempuan. Cindy, apa Cindy? Kalau menurut kamu fisik itu seperti apa? Perbedaan dari fisik itu selain kuat, laki-laki dengan perempuan perbedaannya apa? Dari mana? Nah, dari mana nih? Selain kuat, kan masih banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Coba kamu pikir. Antara ayahmu dengan ibumu, di mana dia perbedaannya? lebih bekerja keras daripada perempuan. Laki-laki iya. Banyak perempuan yang bekerja keras. Gimana menurut kalian? Jenis kelamin juga berbeda. Iya, jenis kelamin, apalagi fisik itu kan banyak dari keseluruhan. Muka, kalau laki-laki itu biasanya ya ampun, ada jenggotnya, apalagi ototnya. Ya. Banyak perbedaannya, seperti yang dibilang Laura tadi. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan perempuan dan laki-laki sejati? Perempuan yang sejati, perempuan yang dapat menghidupi dirinya sendiri, tidak bergantung pada laki-laki. Itu pandangan Sera. Ada lagi Iska atau Delta. Yo, Cinda juga dari tadi diam. Ayo, apa yang disebut dengan perempuan atau laki-laki sejati? Kan banyak nih orang laki-laki, tapi belum tentu dia sejati. Sama dengan perempuan, belum tentu dia sejati. Banyak perempuan. Gimana yang kalian pahami tentang sejati? Ayo, Laura. Kalau perempuan sejati itu Bu kuat dalam mengatasi masalah, nggak bergantung pada orang lain. Perempuan sejati kuat dalam menghadapi masalah, tidak tergantung dengan orang lain. Ada lagi? Yo, Cindy, Cinda. Kita belajar. Yo, belajar berpikir. Kalau laki-laki yang seperti itu Bu, laki-laki yang bertanggung jawab. Laki-laki yang bertanggung jawab sejati. Boleh. Ada lagi? Setia, Setia, ya. Sejati itu yang benar-benar dia itu perempuan, benar-benar perempuan, dan laki-laki itu benar-benar laki-laki. Itu dikatakan sejati. Nah, seperti apa dia benar-benar perempuan atau benar-benar lelaki itu yang seperti apa? Menurut kalian? Ayo. Kan ada yang bencong, itu kan belum laki-laki sejati. Laki-laki sejati, wanita sejati. Nah, di situ kita diajarin apa tugas kita sebagai perempuan, apa tugas laki-laki, itu diajarin di situ. Hingga akhirnya mereka menjadi atau orang-orang belajar di situ sadar bahwa oh, aku ini perempuan yang benar-benar perempuan. Nah, tugas seorang perempuan apa gitu. Nah, itu perbedaannya. Oke, lanjut. Kita masuk kegiatan inti, kita tonton video. Di situ ada video, lihat di dokumennya saya ada. Bisa. Dokumen.
silakan kelompok pertama presentasikan hasil jawabannya dari menonton video tadi. Dibaca ada soalnya. Silakan. Mengapa sering terjadi bullying terhadap sesama? Menurut pendapat Kamila Cindy, karena merasa dirinya paling tinggi dan dapat merendahkan orang lain, makanya sering terjadi bullying. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa akibat yang terjadi dari masalah tersebut? Akibatnya dapat merugikan orang lain, merugikan orang yang dibully, karena orang tersebut akan merasa tidak nyaman karena sering dibully oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, apa usaha untuk mengatasi masalah lintas, yaitu saling menguatkan iman bersama, misalnya mengikuti ibadah OSIS agar tidak ada terjadi bullying, karena kan di ibadah dapat ada ajaran untuk saling menghargai dan menyayangi sesama. Mungkin sekian pendapat menjadi. Jika ada teman-teman lengkap, kalian silakan. Kalau menurut kalian usaha untuk mengatasi bullying itu bagaimana? Yaitu dengan berteman kepada sesama, saling menguatkan sesama, menyayangi sesama, dan tetap rendah hati. Apakah ada dampak bagi orang lain? Dampak bullying tersebut tentu, karena membuat orang yang dibully merasa tidak nyaman dan tidak ada temannya kalau dia sering dibully. Ada lagi yang semuanya? Di sini kami akan mempresentasikan tentang video yang kita tonton tadi, yaitu bullying. Di sini ada identifikasi masalah, apakah dirinya dia paling benar atau paling kuat dari segala-galanya, dan sering merendahkan orang lain. Mungkin ada yang mengikuti. Tidak ada lagi, tidak ada. Nah, kami tutup presentasi kita pada siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Oke, lanjut kelompok berikutnya. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang video yang kita tonton tadi, yaitu bullying. Yaitu di sini ada identifikasi masalah, yaitu pertanyaan yang pertama, mengapa sering terjadi bullying terhadap sesama? Karena mungkin ada keirian terhadap sesamanya dari hal pendidikan, dia merasa dia paling pintar, itu dia menaikkan kesombongannya itu yang menjadi akibat terjadinya bullying tersebut. Yang kedua, apa akibat yang terjadi dari masalah tersebut? Akibatnya berdampak pada si korban bullying tersebut. Bisa juga berdampak pada sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, apa usaha untuk mengatasi masalah bullying tersebut? Untuk mengatasi
mengatasi itu kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bermakna, contohnya mengikuti aktivitas-aktivitas atau pramuka, kegiatan proyek P5 itu pendirian kita. Mungkin itu yang dapat kami presentasikan atau yang kami sampaikan. Untuk teman-teman dari kelompok 1, jika kurang jelas bisa dipertanyakan. Apa usaha menurutmu? Usaha untuk mengatasi masalah bullying. Usaha yang menurut kami bisa kami lakukan yaitu memilih untuk berkegiatan yang lebih bermanfaat. Contohnya tidak memikirkan hal-hal untuk bisa membuli. Contohnya kami beradaptasi dengan berteman, yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, yaitu mengikuti pramuka. Dan apa dampak bullying terhadap sekolah jika terjadi bullying di sekolah? Bisa berakibat yang korban bullying tadi bisa putus sekolah atau takut sekolah dan berdampak buruk bagi sekolah, nama baik sekolah akan bisa tercemar. Jika tidak ada, kami tutup presentasi kami hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat siang. Oke, sudah selesai ya. Isi hukum gereja terhadap perkembangan diri. Silakan dibuka buku pelajarannya. Dibaca bagian artikel 2335. Bersama-sama. Iya, bersama-sama. Artikel 2335. Kedua jenis kelamin mempunyai martabat yang sama dan walaupun atas cara yang berbeda-beda merupakan citra kekuatan dan cita kasih Allah yang hidup. Apabila yang tak kalah pentingnya adalah menjaga kesucian dan kemurnian diri sebagai perempuan atau laki-laki. Iya, maksud dari artikel itu ada yang bisa memahami? Apa maksud dari artikel itu? Martabat laki-laki dan perempuan itu sama. Martabat laki-laki dan perempuan itu sama. Ada lagi? Yuk. Tentang apa artikel itu? Tadi ada ibu dengar kesucian dan segala macam. Itu maksudnya apa? Kesucian itu bisa menjaga diri masing-masing, baik perempuan. Nah, itu dia. Jadi intinya artikel itu, hukum gereja itu menjelaskan kepada kita bahwa kita ini mengembangkan diri dengan cara menjaga juga diri kita dengan kesucian dan apa? Dan kemurnian. Dan kemurnian tubuh kita sebagai Citra Allah. Sebagai citra. sebagai apa judulnya? Sebagai martabat. Sebagai Perempuan dan sebagai perempuan. Bagaimana menjaga kesucian dan kemurnian sebagai perempuan? Ayo. dengan menjauhkan diri dari pergaulan bebas. Menjauhkan diri dari pergaulan bebas. Apa lagi? Cinda apa? Hah? Menjaga sikap. Menjaga kemurnian kita sebagai perempuan ini salah satunya apa? Sikap kita. Selain menjauhkan diri kita dari pergaulan bebas dan tidak sehat, apalagi yang lain? Ayo. Tidak merokok, tidak minum minuman Tidak keras. merokok, tidak minum minuman keras, apalagi? Laura? Tidak menggunakan baju yang tidak pantas. Tidak menggunakan baju tidak pantas seperti apa? Baju-baju yang seksi. Baju yang seksi. Kenapa? Kalau di tempat umum kan Bu, kalau kita Itu bisa mengundang apa kalau kita pakai nafsu. nafsu laki-laki. Jadi jangan heran kalau kita diperlakukan atau orang jahat punya kesempatan memperlakukan kejahatan kepada kita. Nah, itu salah satu efeknya. Oke, sudah mengerti semua. Kita lanjut dengan kesimpulannya. Kita sama-sama baca kesimpulannya.
Jelas lah itu. Allah menciptakan manusia baik perempuan dan laki-laki sebagai citranya agar kita semakin mampu menampilkan dan memancarkan gambaran diri Allah, dan ditegaskan oleh hukum gereja bahwa manusia harus memancarkan citra kekuatan cinta kasih Allah yang menurut. Nah, itu intinya. Jadi kita diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki itu dengan tujuan apa? Untuk menampilkan dan memancarkan gambaran diri Allah. Gambaran diri Allah. Nah, sama dengan pelajaran kita yang minggu lalu itu. Bagaimana kita menggambarkan diri Allah di dalam diri kita? Dengan menolong sesama. menolong sesama. Saya pernah terus jawab dari sini pindah dari mana? Kita nih gambar dari Allah itu ada di dalam diri kita. Apa yang kita lakukan supaya orang lain melihat Allah itu ada? Apa yang kita lakukan? Rendah hati, Bu. Rendah hati, Mempunyai cinta kasih. mempunyai cinta kasih, apalagi dari Rajin beribadah ke gereja setiap hari rajin Minggu. beribadah. Oke, apalagi tidak ini banyak yang kita lakukan agar kita itu bisa memperlihatkan Allah di dalam diri kita. Kalau rendah hati itu contohnya seperti apa ya? Yang rendah hati. Iya, Tidak sombong. Walaupun kan seperti Tuhan Yesus itu kan bisa segala-galanya, Bu, tapi dia tidak sombong. tidak sombong. Oke, mantap sekali. Ayo Laura. Kalau yang rendah hati, Iya, rendah hati itu biarpun dia memiliki sesuatu yang banyak, tapi dia dekat sederhana. sederhana. Sederhana itu salah satu juga. Rendah hati itu dalam artinya seperti yang kalian bilang, nggak sombong, orang yang mau menolong orang lain dengan tanpa imbalan gitu. Itu salah satu bentuknya. Oke, kita sudah menyimpulkan hasilnya hari ini dengan ada beberapa kelompok. Tadi semua bagus jawaban kalian, gak ada yang salah. Jadi aku salut sama kalian. Begitu hebatnya memahami arti bully-bulian yang tadi kita tonton dari video. Jadi kita harap tidak ada bully-bulian atau membuli di sekolah kita. Ya, Bu. Oke, kita sampai pada penutup. Tapi sebelumnya Ibu bagikan soal ini untuk PR ya. Ya, Bu. Laura, bagikan soalnya untuk PR di rumah. Minggu depan dikumpul ya. Oke, Bu. Setelah soalnya sudah sampai di tangan, tolong dikerjakan di rumah. Dilihat benar-benar. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, ada yang ditanyakan lah dari pembelajaran kita hari ini? Tidak ada, Bu. Oke, mengerti semua. Silakan, siapa yang pimpin doa? Saya, Bu. Ya. Kita berdiri. Teman-teman semua, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami melepas hari, sehingga kami masih diberi kesempatan pada hari ini untuk belajar. Dan kiranya apa yang diterangkan oleh guru kami